Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pisau stainless steel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saleh Burhan dari DP 4402A dengan NIM 16022 Apa itu pisau? Pisau ialah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda. Pisau terdiri dari dua bagian utama, yaitu bilah pisau dan gagang atau pegangan pisau. Bilah pisau terbuat dari logam pipih, yang tepinya dibuat tajam. Tepi yang tajam ini disebut mata pisau. Sejarah pisau. Pada zaman logam, manusia mulai menggunakan alat-alat dari logam termasuk pisau. Manusia sudah mengenal teknik melebur logam dan mencetaknya menjadi alat-alat yang mereka inginkan, sesuai periodisasi zaman. Pisau logam pun berkembang dari menggunakan bahan tembaga, perunggu, hingga besi. Apa itu stainless steel? Stainless steel adalah nama universal perpaduan dua logam yang terdiri dari kromium dan besi. Sering disebut dengan baja tahan karat karena sangat tahan terhadap noda berkarat. Karena tidak mempengaruhi rasa makanan, permukaan peralatan stainless steel ini memiliki keunggulan yang mudah dibersihkan, minimal pemeliharaan dan daur ulang. Total peralatan stainless steel ini juga berkontribusi terhadap kualitas mereka. Sejarah stainless steel. Awalnya, beberapa besi tahan karat pertama berasal dari beberapa artefak yang dapat bertahan dan zaman purbakala. Pada artefak ini tidak ditemukan adanya kandungan krom, namun diketahui bahwa yang membuat artefak logam ini tahan karat adalah banyak zat fosfor yang dikandungannya, yang mana tahan karat adalah banyaknya zat fosfor dan dikandungannya mana bersama dengan kondisi cuaca lokal membentuk sebuah lapisan besi oksida dan fosfat. Sedangkan paduan besi dan krom sebagai bahan tahan karat pertama kali ditemukan oleh ahli metal asal Prancis Pierre Berthier pada tahun 1821 yang kemudian diaplikasikan pada alat memotong seperti pisau pada akhir 1890-an. Hans Goldschmidt dari Jerman mengembangkan proses aluminium termik untuk produksi krom bebas karbon. Pada tahun 1904 hingga 1911, Leon Gallet berhasil melakukan paduan dalam beberapa penelitiannya, yang kini dikenal sebagai stainless steel, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kemudian, tanggal 13 Agustus 1913, stainless steel pertama kali diproduksi di laboratorium Browfield dan pada tahun 1916 Berley mendapatkan hak paten atas penemuannya ini di Amerika dan beberapa negara di Eropa. Apa itu stainless steel martensitic? Steel martensitic adalah stainless steel yang memiliki struktur kristal kubik berpusat tubuh atau BCC yang menyimpan dari kondisi yang mengeras, lalu memiliki pengerasan dan ketahanan korosi yang hanya dalam kondisi lingkungan korosi yang sedang. Apalagi dibandingkan dengan dua jenis sebelumnya, namun kekuatan dan ketangguhan stainless steel ini sangat bagus. Itulah mengapa stainless steel jenis ini banyak digunakan untuk membuat pisau atau alat gerindra dan lain-lain. Karakteristik dari stainless steel ini adalah persen krom tinggi. Kandungan unsur kromium adalah perlindungan utama terhadap gejala yang disebabkan oleh pengaruh kondisi lingkungan. Kemudian tahan karat dari baja stainless steel ini dicapai melalui kandungan kromium yang tinggi. Ketiga ada sifat-sifat stainless steel membuat lebih tahan atau tahan lama dan tidak mudah rusak oleh oksidasi. Keempat, stainless steel memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada stainless steel austenitic. Resistance Creo diukur dengan ketangguhan pada suhu di bawah 0. Pada suhu rendah, kekuatan tarik baja karat austenitic jauh lebih tinggi daripada suhu sekitar. Kemudian, tampilan yang sangat menarik karena stainless steel ini mudah dibentuk dan dapat dibuat lebih menarik. Proses pembuatan pisau stainless steel. Pertama,
Panaskan logam di tempat penempaan atau tungku pemanasan logam. Suhu yang tepat akan berbeda, tetapi api dari arang yang ditiup sudah mencukupi. Kedua, periksa warna logam ketika dipanaskan. Baja harus mencapai suhu 1150 hingga 1200 derajat Celcius. Yaitu ketika warnanya menjadi kuning atau seperti jerami. Ketiga, tempa pisau hingga bagian bilah yang lurus menjadi sisi tajam. Bagian bilah yang melengkung akan menjadi bagian punggung pisau jika telah selesai nanti. 4. Sisakan logam untuk tang atau bagian yang digunakan untuk sebagai pegangan. Sisakan sekitar 5 cm atau lebih di salah satu ujung logam. Kelima, bentuklah bilah pisau. Terapkan pukulan kecil dan berulang-ulang menggunakan palu seberat 1,5 kg. Berat yang tepat tergantung ukuran dan kekuatan stainless steel tersebut di sepanjang bilah, sehingga stainless steel tersebut semakin panjang dan lancip. Lakukan di kedua sisi agar bilahnya tidak memuntir. Keenam, pukul sisi bilah yang lurus untuk menajamkannya. Ingatlah bahwa tindakan ini bisa membuat bilah melengkung ke arah punggung pisau. 7. Jagalah agar pisau tidak menggembung atau melengkung sendiri. Ini bisa menyebabkan inklusi yang membuat bilah menjadi lembek. 8. Lakukan annealing atau baja dipanaskan kemudian didinginkan dengan lambat. Ketika bilah pisau masih berbentuk kasar, kalian dapat melakukan annealing dengan memanaskan bilah sampai berwarna merah dan tidak bisa menempelkan pada magnet atau non-magnetis sebanyak 3 kali. Kemudian, biarkan dingin sehingga warna merahnya hilang. Setelah pemanasan ketiga, tinggalkan bilah di dalam tungku dan biarkan pendinginan selama 1 malam. Proses pendinginan yang sangat lambat ini membuat bilah menjadi lebih lunak dan mudah dikikir. 9. Kikir bilah tersebut dan ratakan permukaan yang masih menonjol. 10. Panaskan kembali bilah tersebut hingga mencapai kondisi non-magnetis dan celupkan ke dalam minyak untuk mengeraskannya. Atau ada baja yang harus dikeraskan dengan minyak, air, dan udara. Agar bagian tersebut menjadi keras tahan lama, sedangkan bagian punggung pisau tetap luntur. Secara keseluruhan ini akan meningkatkan daya tahan pisau. Jika Anda mencelupkan pisau secara vertikal, sudut yang ada di sisi lain akan terangkat dan menciptakan gelembung di sekitar stainless tersebut yang membuat bilah menjadi melengkung sehingga kalian harus menempanya kembali. 11. Masukkan bilah ke dalam oven selama 1 atau 2 jam dengan suhu 120 derajat hingga 180 derajat Celcius untuk melunakkan temperingnya. Kalian juga dapat meninggalkannya di tempat yang panas dan ditiup batu bara, misalnya di dalam kotak dari batu bara yang dibuat secara darurat. 12. Pasang pegangannya. Anda bisa melembangi tang pisau, lalu menempelkannya dengan kayu dan menguatkannya dengan paku keling, atau Anda juga bisa membuat tang yang lancip dan memasukkannya ke dalam gagang kayu, kemudian mengamplasnya ke bentuk yang diinginkan. Ke-13 ada tajamkan pisau dengan amplas halus, kemudian lanjutkan dengan batu asah. Sebagai tahap akhir, gunakan asahan kulit atau leather strop yang telah diolesi dengan pasta gosok untuk menghilangkan bur atau bagian kasar pada patah pisau setelah diasah dan membuat pisau menjadi setajam silet. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.